Saya tak rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami pada mata kuliah Data Mining, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember, tahun 2022. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 Data Mining C beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Aurelia Nursalsabila dengan NIM 2024 10 10 10 33 dan 2 rekan saya. Saya Anawinta Kumari Dewi dengan NIM 2024 10 10 10 08. Saya Hanifah Laina Zain, NIM 2024 10 10 11 25. Nah, untuk topik pembahasan kami pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kami mengangkat judul yaitu analisis sentimen ulasan aplikasi Sister for Student UNED menggunakan metode klasifikasi algoritma multinomial Naive-Bayes. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kami mengangkat permasalahan yaitu penggunaan sistem informasi dalam suatu instansi, khususnya perguruan tinggi, itulah sangat penting, sehingga diperlukan suatu respon pengguna untuk meningkatkan kinerja layanan sistem informasi. Nah, dari respon ini kita bisa mengetahui nih, apakah layanan yang diberikan sudah baik atau belum. Nah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kita bisa menganalisis dan mengetahui sentimen dari pengguna dengan menggunakan pendekatan yang tepat, yaitu analisis sentimen. Nah, pada laporan ini, penulis menggunakan algoritma multinomial Naive-Bayes untuk klasifikasi sentimen dalam ulasan berbahasa Indonesia pada aplikasi Sister for Student UNED yang ada di Play Store. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada presentasi kali ini yaitu bagaimana proses klasifikasi sentimen ulasan terhadap aplikasi Sister for Student UNED menurut mahasiswa Universitas Jember menggunakan metode algoritma multinomial Naive-Bayes. Nah, untuk batasan masalahnya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, data yang kita ambil itu merupakan data ulasan dari mahasiswa UNED terhadap aplikasi Sister for Student UNED, yang mana kami menggunakan metode multinomial Naive-Bayes. Yang kedua, jumlah data yang kami gunakan yaitu sebanyak 40 data, terhitung sejak bulan Desember tahun 2021 sampai Mei 2022. Dan poin yang ketiga yaitu objek penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan variabel rating, review, dan juga sentimen. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi sentimen terhadap penggunaan aplikasi Sister for Student UNED dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari ulasan mahasiswa UNED sebagai pengguna yang menggunakan algoritma multinomial Naive-Bayes. Dan untuk manfaat penelitian yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat bagi peneliti untuk menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan metode multinomial Naive-Bayes. Yang kedua, untuk mengetahui tahapan lebih detail mengenai perhitungan dengan menggunakan metode multinomial Naive-Bayes. Dan manfaat bagi pihak operasional aplikasi Sister for Student UNED yaitu dapat memberikan informasi sentimen ulasan terhadap aplikasi Sister for Student UNED. Untuk tinjauan pustaka, yaitu menurut Santoso pada tahun 2010, data mining ini merupakan suatu metode pemrosesan data yang menggunakan untuk membuat suatu keputusan di masa depan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Nah, untuk kedepannya, hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut akan melalui proses pengolahan data dengan menggunakan teknik data mining. Sebelumnya, metode multinomial Naive-Bayes ini sudah
digunakan dalam beberapa penelitian, salah satunya pada penelitian SAHAT tahun 2020 yang berjudul Klasifikasi Rating berdasarkan ulasan pemain menggunakan multinomial naive Bayes. Nah, untuk metode data mining di sini ada 7. Yang pertama klasifikasi, yang kedua clustering, yang ketiga regression, yang keempat association rule, yang kelima auto detection, yang keenam sequential patterns, dan yang terakhir yaitu prediksi. Dan untuk tahapan data mining ada 5. Yang pertama ada data selection, yang kedua pre-processing atau cleaning, yang ketiga transformation, yang keempat data mining, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini ada text processing. Apa sih itu text pre-processing? Nah, jadi pada tahapan text pre-processing ini dilakukan suatu proses pembersihan data yang belum diproses. Nah, langkah ini dilakukan dengan menyaring data yang sudah diolah menjadi data yang lebih sederhana, lebih terstruktur, lebih akurat dalam klasifikasinya. Kemudian ada next base classifier, yang mana merupakan sebuah metode pembelajaran mesin yang melakukan pengklasifikasian dengan teorema Bayes. Metode ini diimplementasikan dengan memanfaatkan perhitungan probabilitas yang bekerja dengan efisien dan akurat jika jumlah datanya besar. Naive Bayes classifier bekerja berdasarkan nilai atribut yang menghitung peluang kemunculan dibanding total percobaan. Untuk tahapan multinomial naive Bayes ini merupakan perhitungan bersifat positional independent yang tidak bergantung pada urutan posisi ataupun urutan kata dalam kalimat, menurut Pujayanti et al. Tahun 2018. Prosesnya dilakukan berdasarkan jumlah frekuensi kata yang digunakan dalam sebuah kalimat ulasan. Tidak jauh berbeda dengan naive Bayes classifier yang menggunakan perhitungan prior, kondisional, dan posterior. Untuk memperkirakan prior probability digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu prior probability sama dengan jumlah dari dokumen training dalam kelas C per jumlah keseluruhan dokumen training dari seluruh kelas. Dan untuk memperkirakan conditional probability, persamaan yang digunakan seperti rumus yang tertera pada gambar, yaitu conditional probability sama dengan jumlah kemunculan term T dalam sebuah dokumen training dari kelas C per jumlah total dari keseluruhan term yang terdapat dalam sebuah dokumen training dari kelas C itu sendiri. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai akhir probabilitas pada dokumen data yang diuji menggunakan rumus probabilitas sama dengan jumlah dari dokumen training dalam kelas C per jumlah keseluruhan dokumen training dari seluruh kelas dikali jumlah kemunculan term T training dari kelas C ditambah 1 per jumlah total dari keseluruhan term dari sebuah dokumen training dari kelas C ditambah jumlah keseluruhan term unik dari seluruh kelas. Kita masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yang mana merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Objek atau sasaran penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Jember yang menggunakan aplikasi Sister for Student UNED. Penelitian dilaksanakan di jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember di minggu pertama pada bulan Juni tahun 2022. Menggunakan 40 data yang mana merupakan ulasan responden mengenai aplikasi Sister for Student UNED dengan dilakukan pengumpulan data pada layanan distribusi digital yaitu Play Store. Untuk tahapan penelitian ini, yang pertama penentuan judul, kemudian identifikasi masalah, analisis masalah, yang selanjutnya pengumpulan data, kemudian implementasi data mining, dan yang terakhir analisis hasil dan kesimpulan.
Hasil implementasi yang pertama itu pembuatan data training. Di sini ada 40 data yang mana terdapat atau diambil dari ulasan mahasiswa Universitas Jember terhadap aplikasi Sister for Student UNED. Selanjutnya yaitu tahap preprocessing. Yang pertama yaitu cleaning, membersihkan kalimat dari kata yang tidak diperlukan untuk mengurangi noise seperti karakter HTML, simbol, tanda baca, dan lain-lain. Seperti contoh pada tabel sebelum, yaitu kalimat aplikasi ribet bro tambah bikin susah sering error menjadi aplikasi ribet bro tambah bikin susah sering error. Selanjutnya yaitu scaffolding, merupakan proses yang dilakukan dengan cara menyederhanakan tiap kata pada sebuah kalimat dengan mengubah teks menjadi huruf kecil. Seperti contoh pada kalimat tabel sebelum, aplikasi menggunakan huruf kapital pada awal kalimat diubah menjadi aplikasi huruf kecil pada awal kalimat. Selanjutnya yaitu stop word removal. Setiap kata akan diperiksa jika terdapat kata sambung, kata depan, kata ganti, atau kata yang tidak ada hubungannya dalam analisis sentimen, maka kata tersebut akan dihapus. Contohnya, pada kalimat pertama, aplikasi ribet bro tambah bikin susah sering error. Diubah menjadi aplikasi ribet bikin susah error. Selanjutnya yaitu convert negation, dilakukan jika terdapat kata negasi sebelum kata yang bernilai positif. Maka kata tersebut akan diubah nilainya menjadi negatif dan begitu pun sebaliknya. Contoh terdapat pada tabel sebelum ada kata tidak bisa, kemudian diubah menjadi kata gagal pada tabel sesudah. Selanjutnya yaitu stemming. Stemming adalah suatu teknik pencarian bentuk dasar dari suatu term atau kata. Contohnya, kalimat pada tabel sebelum, yaitu mohon diperbaiki, diubah menjadi mohon baik. Nah, selanjutnya, yaitu proses normalisasi, bertujuan untuk mempermudah proses analisis sentimen, dikarenakan banyaknya kata yang tidak baku pada ulasan seperti singkatan, tanggal, jumlah mata uang, dan akronim. Seperti contoh pada kalimat ulasan yang kedua, pada tabel sebelum, min sister akhir, ganggu gagal, scan QR code, mohon diperbaiki min. Diubah menjadi admin, SFS akhir, ganggu gagal, pindai kode batang, mohon baik admin. Selanjutnya, tokenisasi memisahkan deretan kata di dalam kalimat, paragraf atau halaman menjadi token atau disebut potongan kata tunggal atau tamat word. Pada tabel sebelum, terdapat kalimat mohon baik jaringan internet kuota lancar buka aplikasi tidak bisa, ditokenisasi menjadi mohon, baik, jaringan, dan seterusnya. Implementasi multinomial naive Bayes. Yang pertama, term frekuensi merupakan proses pembobotan atau pemberian nilai pada setiap term atau kata dalam ulasan yang sudah melewati tahap preprocessing. Contohnya, pada kata aplikasi memiliki term frekuensi sebanyak 4 kali. Selanjutnya, yaitu conditional probabilitas. Menghitung prior probabilitas dengan menggunakan persamaan, di mana jumlah dokumen training dalam satu kelas dibagi jumlah keseluruhan dokumen training dari seluruh kelas. Pada kata aplikasi, probabilitas pada kelas positifnya 1, dan pada kelas negatif itu ada 3. Kemudian, conditional probabilitasnya pada kelas positif ada 1,00093 dan conditional probabilitas pada kelas negatifnya yaitu 3,00074. Selanjutnya yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian contohnya 2 ulasan yaitu rusak pindai kode batang dengan sentimen negatif dan fitur bagus bantu mahasiswa dengan sentimen positif. Setelah di testing, nilai testing untuk review atau ulasan yang pertama
nilainya lebih besar pada hasil uji kelas negatif, sehingga benar untuk ulasan yang pertama atau rusak pindah kiri batang masuk kelas negatif. Setelah itu, menghitung akurasi dengan rumus TP plus TN dibagi TP plus TN ditambah TP plus TN dibagi TP plus TN ditambah FP plus FN. Sehingga didapatkan akurasi yaitu sebesar 0,9375 atau 94%. Yang pertama, analisis data, yaitu visualisasi rating. Diketahui untuk rating, nilai yang tertinggi yaitu rating 1, kemudian disusul rating 5. Selanjutnya, visualisasi untuk term positif. Diketahui pada term positif, nilai atau term yang sering muncul yaitu kata bagus. Selanjutnya, visualisasi untuk term negatif. Pada term negatif diketahui term yang sering muncul yaitu kata rusak atau kata error. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pemrosesan dan visualisasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Algoritma multinomial Naive Bayes mampu mengklasifikasikan data ulasan aplikasi Sister for Student UNED dengan kelas sentimen positif dan negatif. Yang kedua, hasil klasifikasi sentimen kelas positif dengan nilai 39%, sedangkan kelas negatif dengan nilai 61%. Dan yang terakhir yaitu pengujian analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi Sister for Student UNED yang ada di Google Play Store menghasilkan akurasi sebesar 94%. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.